Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Masya Allah. Maaf banget nih ya teman-teman, kalau misalkan suara aku ini bindeng, karena ya aku lagi pilek atau lagi flu, jadi makanya suaranya itu lagi bindeng kayak gini. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman, karena kesehatan itu penting banget. Ya walaupun pilek-pilek kayak gini ya sedikit mengganggu, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Dan sebenarnya aku udah yang namanya berjemur gitu ya keluar rumah, tapi tetap aja masih terserang flu atau pilek kayak gini. Mungkin karena daya tahan tubuh aku ini lagi kurang baik ya. Ya udah lanjut ke video. Ini aku ngetek videonya itu di 29 hari puasa. Masya Allah banget, nggak kerasa ya teman-teman, udah di akhir Ramadan aja kita ngelewatin udah 29 hari. Jadi kalau misalkan besok masih puasa pas di 30 hari, tapi kalau misalkan hari ini itu terakhir di 29 hari ya teman-teman kita berpuasa. Semoga puasa kita ini diterima sama Allah ya. Dan di sini lanjut aku bebersih di area rumah. Jadi sebelum aku pulang kampung, aku mau bebersih di area kontrakan aku ya teman-teman. Karena kalau misalkan ninggalin kontrakan itu kayak kotor atau belum dibersihin itu rasanya kayak ada yang ngeganjel gitu loh. Dan aku pulang kampungnya itu mepet ke lebaran, karena Pak suami juga belum libur ya teman-teman, karena emang gak ada liburnya, cuma kayak opership gitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu mau pulang kampung ya nunggu Pak suami itu libur. Terus juga kali ini aku pulang kampungnya itu dekat ke rumah mertua aja, yang kurang lebih itu 1 sampai 1,5 jam kita perjalanan naik motor ya teman-teman. Jadi mepet ke lebaran tuh nggak masalah ya teman-teman, karena jarak waktu yang ditempuh itu nggak terlalu lama, nggak yang harus seharian di jalanan gitu ya teman-teman baru kita sampai, itu enggak. Ini tuh tahun kedua aku lebaran di rumah mertua. Biasanya itu kita gantian, tapi kali ini tahun ini berlebaran lagi di rumah mertua. Nggak apa-apa, karena nanti setelah lebaran di rumah mertua aku tuh langsung balik lagi ke rumah mama aku ya teman-teman. Jadi enggak yang lama-lama di rumah mertua, karena ya perjalanannya itu ke rumah mama aku juga cuma enggak yang namanya seharian juga ya teman-teman, paling cuma 4 jam sampai 5 jam gitu. Jadi masih keburu, walaupun aku nyampainya itu di sore hari, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi siapa nih yang berlebaran di rumah mertua kayak aku, nggak apa-apa ya teman-teman, karena ya sama aja. Tapi kalau misalkan perjalanannya jauh itu agak repot ya. Kalau misalkan harus bolak-balik gitu ya. Dan di sini lanjut aku ngepel di bagian kamar belakang. Tadi tuh aku udah ngepel di bagian kamar depan. Posisinya anak aku itu lagi tidur, jadi nggak aku record ya teman-teman. Terus itu di kasur ada baju-baju yang udah aku siapin, yang mau aku bawa untuk pulang. Jadi aku siapin dulu di situ. Tadi tuh anak aku udah mulai ngantuk, jadi aku tidur anak aku dulu. Habis itu ya lanjut beberes, karena kalau misalkan aku masih ngurusin pakaian itu bakalan enggak ngapa-ngapain ya teman-teman. Alhasil anak aku udah kebangun duluan, jadi aku mau beberes duluan kayak gini. Untuk pakaiannya itu bisa aku tunda, jadi kalau misalkan anak aku itu udah bangun masih bisa disambil untuk ngeberesin pakaian ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ngerjain pelan kayak gini atau nggak bersihin rumah kayak gini itu nggak bisa ya teman-teman, dalam posisi anak aku yang kedua itu bangun. Jadi makanya kalau misalkan anak aku yang kedua itu lagi tidur ya aku gercep, dan pintunya itu aku tutup sengaja biar mengurangi rasa bisingnya.
Dan di sini lanjut aku ke bagian depan ngepelnya karena aku mau ngejemurin nanti. Kalian bisa lihat di sini hari ini Masya Allah panas banget. Kalau di tempat kalian gimana nih? Masya Allah di akhir Ramadan ini panasnya luar biasa ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh baru sekitaran jam setengah 10 tapi panasnya itu udah kayak di jam 12-an. Dan di sini aku mau angkat pakaian yang tadi udah aku cuci. Jadi sebelumnya pas aku beberes ya teman-teman, itu aku lagi nyuci. Jadi ini tinggal aku angkat aja dari mesin cuci. Jadi kalau misalkan mau pulang kampung itu biasanya aku nggak pernah ninggalin pakaian kotor yang banyak, paling cuma kayak beberapa baju aja. Jadi ini sebelum berangkat biasanya itu aku cuci pakaian dulu, terus kalau misalkan udah kering itu aku gosok atau aku lipat gitu ya teman-teman, biar nggak ada pakaian yang numpuk gitu. Karena aku nggak bisa banget ya teman-teman ngelihat pakaian kotor yang numpuk gitu di mesin cuci, itu aku nggak bisa banget karena menurut aku bau gitu ya. Jadi kalau misalkan yang numpuk pakaian kotor itu langsung aku cuci, entah ya misalkan 1 hari atau 2 hari gitu ya. Terus kalau misalkan pakaian yang bersih itu nggak masalah karena nggak bau juga, udah bersih gitu ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku beresin di area dapur. Udah beberapa hari ini aku nggak ngonten ya teman-teman. Jadi ya keadaan dapur aku seperti ini berantakan banget Masya Allah. Jadi di mana-mana itu ya udah aku taruh asal-asalan, nggak yang di tempatnya lagi. Biasanya tuh kalau misalkan konten itu aku taruh di tempatnya lagi, tapi pas semenjak udah beberapa hari nggak konten kayak gini, aku taruhnya asal-asalan ya teman-teman. Jadi hari ini aku mau rapihin karena sekalian juga aku mau balik kampung ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin aku mau beresin atau mau ngebersihin area dapur ini biar nanti tuh pas pulang enggak berantakan ya teman-teman. Karena pasti otomatis pas suami juga enggak pakai dapur ini, paling dia cuma masak air untuk ngopi kayak gitu doang. Dan di sini lanjut aku nyuci piring ya teman-teman. Ini cucian piring bekasan subuh dan bekasan anak aku sarapan. Biasalah ya kalau misalkan lagi mager dan ya kayak gini cucian piringnya tuh dinumpukin sampai pagi, sampai kadang sore gitu baru aku cuci piring. Dan kali ini cucian piringnya itu sedikit ya teman-teman, enggak yang banyak-banyak banget, paling cuma ada wajan-wajan aja yang tadi bekasan dipakai ya. Dan di sini lanjut aku ngebersihin area dapur. Kalian bisa lihat meja kompor aku ini banyak banget remah-remahan, nggak tahu padahal aku udah jarang banget akhir-akhir ini semenjak semenjak terakhir video aku yang aku upload itu aku udah jarang banget masak yang lama di dapur. Tapi tetap aja dapur aku ini kotor ya teman-teman, harus dibersihin. Padahal masaknya itu cuma yang sebentar-sebentar aja, seperti kayak misalkan masak dadar telur, masak mie yang kayak gitu aja yang nggak membutuhkan waktu lama. Tapi tetap ya teman-teman, dapur aku ini kotor di bagian mejanya. Jadi ini aku mau bersihin sekalian kan ya, bebersih rumah kontrakan biar ditinggal itu lebih nyaman, lebih enak gitu, nggak kepikiran dapur aku belum dibersihin. Terus juga kalau misalkan berantakan, jadi nggak kepikiran gitu ya. Dan di sini lanjut aku ngelap-ngelap. Ini udah aku sabunin ya teman-teman. Aku sabuninnya yang sekiranya kena cipratan minyak aja. Untuk di bagian-bagian pojok itu cuma aku elap karena emang enggak kena minyak ya teman-teman. Aku elap-elap kayak gini aja. Ini pakai elap basah ya teman-teman, biar si sabunnya itu keangkat. Di bulan puasa kayak gini tuh kayak rasanya tuh
mager untuk bikin konten karena ya aku ini udah jarang banget masak, terus juga rasanya itu lemes ya teman-teman kalau misalkan harus beraktivitas untuk bikin konten karena menurut aku tuh capek banget. Jadi ya makanya di video aku vlog Ramadan ini tuh jarang banget ya teman-teman, maaf banget aku nggak bisa konsisten setiap hari karena ya capek, aku ngerasanya double gitu loh capeknya. Jadi makanya aku nggak terlalu banyak bikin konten untuk di Ramadan ini. Dan di sini lanjut, aku mau beresin di area pojokan sini yang udah berantakan banget. Ada apa aja tuh di sini ya, macem-macem aku taruhnya asal juga ya, seperti biasalah ya kalau misalkan enggak kerikot itu ya ditaruh-taruh aja gitu, enggak yang disusun-susun rapi. Dan di sini aku taruh ulang ya teman-teman, ini enggak aku sabunin, cuma aku elap aja karena emang enggak berminyak. Jadi cuma aku elap pakai elap basah kayak gini, cuma diambil kotorannya aja, diambil kayak debu-debunya aja kayak gitu. Karena emang di bagian pojok sini itu enggak terlalu kotor ya teman-teman. Kalau misalkan kotor tuh biasanya aku langsung elap. Berbeda banget sama di area kompor, karena kompor kan berminyak ya teman-teman, jadi aku agak sedikit mager. Dan udah di akhir video aja nih ya. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Wassalamualaikum.